ini Pak, kan selama ini juga kita banyak mendengar Pak ya, bahwasanya orang tua yang menjadi guru kedua setelah guru pertama di sekolah tadi banyak yang mengeluh mengenai proses belajar di rumah tadi. Karena seperti kita sampaikan tadi, bahwasanya banyak orang tua yang juga bekerja sehingga tidak ada kesempatan untuk mendampingi anaknya untuk proses belajar mengajar. Kalau Kanwil melihat keluhan orang tua ini seperti apa? Kita kan ini masa pandemi ya. Masa pandemi ini mungkin harus sama-sama menganalisa, mencerna bahwa dalam hal ini bukan dari sisi madrasah tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka, akan tapi memang kondisi kita COVID, ada regulasi-regulasi yang memang melarang untuk melakukan tatap muka. Kemudian kita mencoba untuk mempercepat proses pandemi ini. Artinya kita ingin memutuskan mata rantai, maka kami mengharapkan ada kerjasama antara orang tua, masyarakat, ada yang pemerintah untuk memutuskan mata rantai ini. Jadi jika memang ada keluhan-keluhan tentang belajar dari rumah, ini kita akui tadi, artinya menjadi guru itu sangat sulit. Orang tua menjadi guru itu, kami saja guru mendidik anak sendiri mungkin sulit, apalagi bukan guru kan. Maka dalam hal ini kami menyampaikan kemarin kepada stakeholder atau dalam hal ini mungkin kepala seksi di kabupaten kota. Hari ini kan kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka itu untuk mengatasi tadi orang tua mungkin mengeluh, bisa kita laksanakan tatap muka di madrasah dengan syarat dengan syarat bukan hanya di zona hijau atau zona kuning, tapi bisa juga di zona oranye dan merah tadi ya kan, dengan syarat bahwa orang tua mau dan setuju anaknya belajar tatap muka di madrasah. Kemudian oleh madrasah siap, karena keputusan hari ini adalah yang paling tinggi di madrasah. Kalau madrasah sudah siap melaksanakan tatap muka, orang tua memberi izin untuk melaksanakan tatap muka, dan komite juga menyetujui untuk tatap muka, maka orang tua bisa menyampaikan anaknya itu ke madrasah untuk melaksanakan kegiatan belajar tatap muka jikalau orang tua mengeluh jika anak belajar dari rumah. Dengan cara seperti itu, dan nanti menyampaikan kenapa ini kan lagi zona merah, zona oranye kan. Jadi kita hari ini guru siap menerima siswa di madrasah dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan yang ketat. Artinya bukan tidak mungkin Pak ya, kita memperlakukan proses belajar tatap muka, tetapi itu tadi karena kondisi kita yang belum memungkinkan, maka harus banyak bersabar juga gitu orang tua ya. Kemudian juga harus ada catatan juga kalau memang harus dilakukan proses tatap muka di sekolah tadi ya. Harus punya satu komitmen ya. Jangan nanti menyalahkan satu sama lain kan. Betul. Ini kan kondisi COVID, kita harus sama-sama menjaga. Oleh kepala madrasah sudah meluangkan waktu untuk menerima peserta didik dalam hal belajar tatap muka. Tapi nanti dari sisi lain orang tua nanti begitu protes. Jadi hari ini kita antara masyarakat, orang tua dan tim gugus itu harus sinkron. Kalau orang tua mengeluh karena tidak sanggup lagi di rumah, coba koordinasi dengan madrasah. Madrasah jika sudah siap melaksanakan tatap muka, maka orang tua setuju tatap muka, laporkan ke tim COVID. Insya Allah itu bisa laksanakan. Kemudian juga pernah kami sarankan begini, ini kan misalnya Aceh besar, terinfeksi COVID misalnya di Lepung. Jadi di Jantro itu tetap melaksanakan proses tatap muka, tidak harus mesti merah semua seperti itu. Jadi kan kita akan analisa kepada zona yang paling kecil. Kalau di Lepung kena terinfeksi, maka Jantro tetap melakukan proses belajar tatap muka dengan syarat tadi madrasah sudah siap dengan protokol kesehatannya.
tetap pakai masker, kita pakai shift jika lebih 18 orang. Jadi saya rasa orang tua hari ini bisa berkoordinasi dengan komite kalau tidak sanggup lagi menjadi guru kedua di rumah. Baik. Artinya aturan ini sebenarnya tidak kaku sekali gitu, Pak ya. Masih ada kelonggaran bagi orang tua yang tidak sanggup untuk mendampingi anaknya untuk belajar di rumah, bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah, pihak madrasah untuk membuat rumusan kesepakatan bersama. Baik Pak. Pak, untuk sejauh ini kalau boleh kita ketahui wilayah-wilayah yang sudah melakukan proses tatap muka itu di wilayah mana saja, Pak? Dia begini, kembali lagi ke regulasi penyesuaian SKB 4 Menteri itu, daerah yang diberikan wewenang untuk melaksanakan tatap muka itu kan zona hijau dan kuning. Betul. Nah, zona hijau dan kuning itu tidak bisa diputuskan jika hari ini kuning, besok masih kuning lagi, seperti itu. Jadi oleh karena itu tim gugus di daerah itu, jika memang zona kuning berubah ke oranye, maka secara otomatis pembelajaran tatap muka itu harus dihentikan di mana ada COVID tadi. Nah, itu regulasi. Nah, kemudian kalau memang tetap dilanjutkan, maka harus berkoordinasi dengan tim gugus di daerah tersebut. Jadi kita tidak bisa melihat daerah mana yang memang sudah tatap muka dan daerah mana yang daring. Yang bisa kita simpulkan yang tatap muka itu yang zona hijau dan zona kuning, sedangkan yang daring itu tetap pada daerah zona daring oranye dan merah itu. Jadi hari ini Banda Aceh masih oranye, mungkin besok sudah hijau, sudah kuning, sudah bisa tatap muka. Nah, jika ada lagi kasus terinfeksi COVID sesuai dengan indikator di zona itu, naik lagi zona merah, oranye, kita berhenti lagi tatap muka. Sulit menentukan mana yang sudah bisa dilaksanakan tatap muka, mana yang daring. Karena kemarin di Pijai misalnya, dia sudah hijau, tiba-tiba kena terinfeksi, sudah oranye, maka berhenti sementara. Cuma kita sampaikan, jika di kotanya kena COVID-nya, maka daerah Ulegli laksanakan tetap proses kan jauh itu daerah zonanya. Jadi jangan sampai juga sayang peserta didik, sayang siswa, kenanya di pojok A, kenapa pojok B juga terlibat dari COVID itu. Ini regulasi sesuai dengan penyesuaian SKB 4 Menteri tadi. Ada kelonggaran-kelonggaran, diberikan kebebasan kepada madrasah yang sudah siap melakukan tatap muka dengan persetujuan orang tua, persetujuan komite, dan tetap mengacu pada protokol kesehatan yang sangat ketat. Ini tujuannya untuk memutus mata rantai sebenarnya. Bukan artinya madrasah memang menghambat, bukan. Kita mencoba hari ini sudah 8 bulan COVID. Kita mencoba ini cepat berlalu. Kita juga sedih nih, madrasah hari ini tidak ada kegiatan. Kita kepingin ada kegiatan. Jadi mungkin dengan mengikuti regulasi, mengikuti pembelajaran tatap muka sesuai dengan regulasi, mungkin mata rantai COVID bisa cepat berlalu. Itu yang kita inginkan itu sementara hari. Artinya proses belajar mengajar itu tetap berlangsung, tapi melihat kondisi wilayah tersebut, Pak ya. Iya. Ketika aman untuk kita melakukan proses belajar tatap muka, maka silakan untuk melaksanakannya. Tapi ketika ada kasus, maka hentikan, tunda sementara. Baik. Di Aceh hampir semua hari ini sudah melakukan pembelajaran baik secara tatap muka maupun secara daring. Malahan sudah banyak yang tatap muka, tapi tetap mengacu pada protokol kesehatan, tetap melakukan shift jika itu lebih daripada 18 orang, dan ada koordinasi saya lihat antara masyarakat dengan pihak madrasah. Kemudian ada kesepakatan antara orang tua dengan madrasah. Malahan di zona oranye saya melihat ada aktivitas di madrasah, tapi tidak menggunakan pakaian seragam. Saya lihat itu apakah hanya sekedar konsultasi, koordinasi atau diskusi. Ya, intinya bahwa ada kehidupan di madrasah di masa pandemi ini.
Mungkin siswa jenuh di rumah, dia ke madrasah mungkin baca-baca buku di pusaka seperti itu. Mungkin tidak ada kegiatan proses karena dia zona oranye dan merah, tapi siswa diberi kesempatan untuk ke pustaka baca-baca buku seperti itu. Sejauh ini Pak, yang kita lihat ada tidak siswa ataupun tenaga pengajar yang terinfeksi COVID? Sampai hari ini sama kami tidak ada laporan. Tidak ada. Ada laporan tentang apakah ada nggak guru kita, siswa kita, atau tenaga kependidikan yang terinfeksi COVID-19 ini. Kita doakan jangankan siswa, guru, dan tenaga pendidikan, kita doakan juga masyarakat, orang tua juga jauh daripada COVID-19 ini. Itu harapan kita hari ini. Makanya kita mengharapkan kerjasama antara orang tua, masyarakat pada umumnya, bagaimana caranya kita bisa keluar dari pandemi ini, bisa memutuskan mata rantai COVID ini, sehingga proses pembelajaran tatap muka di madrasah bisa kita lakukan seperti biasanya. Oke Pak. Mungkin yang terakhir Pak, apakah selama ini belajar proses di rumah ini kita ada melihat tidak seberapa besar penilaian kita nih Pak ya, seberapa besar keterlibatan orang tua dalam mendampingi anaknya, seberapa besar nih Pak kalau persentase yang kita lihat? Kita bisa melihat begini, bagi orang tua yang barangkali kegiatannya tidak begitu padat, saya melihat memang konsen penuh dia terhadap anaknya. Bagi orang tua yang mungkin ya petani, nelayan ya, itu kami rasa tidak ada waktu untuk mendampingi anaknya dalam proses belajar dari rumah. Tapi kita sudah melakukan evaluasi, wawancara dengan orang tua, itu sebahagian besar memang orang tua bekerja, dan tidak ada waktu yang penuh lah untuk mendampingi anak. Makanya banyak masukan ke kita, tolonglah dilaksanakan proses belajar tatap muka secepatnya. Kami siap menanggung semua akibatnya. Yang penting anak kami belajar tatap muka di sekolah. Kami buat perjanjian, kami buat kesepakatan, dan kita tidak buat pemaksaan. Bagi orang tua tidak setuju, tetap kita melakukan belajar dari rumah. Makanya kami melihat tidak begitu efektif memang BDR, orang tua tidak sepenuhnya mendampingi anaknya karena umumnya dia bekerja, apakah dia pegawai negeri atau nelayan atau petani, kecuali ibu yang memang tidak ada bekerja tapi mungkin tidak bisa jadi guru. Nah, dia ibu rumah tangga tapi begitu ada PR, ada tugas, dia kan tidak bisa juga, sehingga marah-marah lagi terhadap anaknya nanti. Maka kita tidak menyalahkan orang tua, tidak menyalahkan masyarakat, tapi kondisi seperti ini kita berdoa setelah salat kan. Allahumma dafa'an al-ghalaa itu kita baca setiap hari supaya jauh dari pandemi ini dan kita bisa kembali seperti biasanya. Harapan kami memang bulan 12 ini atau bulan Oktober ini sudah bisa kita melaksanakan ujian tengah semester ya. Minimal bulan Desember sudah bisa kita laksanakan ujian semester untuk kenaikan semester pertama, semester ganjil. Itu ujian itu juga secara daring atau gimana juga? Kembali ke tadi, kalau memang kondisi daerahnya zonanya oranye dan merah, secara regulasi tidak boleh melakukan perkumpulan massa atau tatap muka, maka bisa dilakukan dengan cara daring ya kan, dengan daring di rumah masing-masing. Baik, artinya bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya memang pandemi ini belum berakhir, tapi proses belajar mengajar tatap muka masih bisa dilaksanakan di daerah-daerah tertentu. Artinya daerah-daerah yang memang aman, nyaman untuk dilaksanakan proses belajar tersebut, begitu Pak ya. Baik Pak, tidak terasa mungkin Pak kita sudah di penghujung bincang-bincang nih Pak, di penghujung waktu. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Kita berdoa, kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir, kemudian proses belajar mengajar anak didik di madrasah juga bisa kembali normal sehingga mereka tidak jenuh di rumah Pak ya. Di rumah ya. Jangan selalu main game gitu Pak ya. Karena banyak juga yang main game nih Pak. Kalau waktu belajar sedikit hanya game yang banyak gitu Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Syekh Daralun. Demikian bincang-bincang kita hari ini terkait masalah pendidikan di tengah pandemi dengan tema
belajar tatap muka. Bisakah? Seperti jawaban Pak Jol tadi, belajar tatap muka tetap bisa dilaksanakan oleh madrasah dengan catatan ada kesepakatan bersama antara orang tua dengan pihak madrasah, sehingga tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19 yang lebih luas. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Saya Mas Rizal undur diri dari program podcast kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam program podcast selanjutnya dengan tema yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.